البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik, kita masuk ke pelajaran yang ke-17. Masih di kitab At-Tauhidu Awalan Yadu Atal Islam karya Imam Al-Albani rahimahullah. Masih di akhir-akhir halaman yang ke-32. Qala rahimahullahu ta'ala, li'annana la namlikul qudratal madiyah, karena kita tidak menguasai kemampuan secara harta benda, secara perekonomian belum kuat. Walau istata'na fa innana la nastati'u an nataharraka fi'la. Kalaupun kita mampu secara perekonomian, maka di sana kita tidak mampu untuk bergerak secara perbuatan, secara kenyataan. Li'anna hunaka hukumatin wa qiyadatin wa hukama fi kasirin min biladil muslimin. Karena di sana ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin dan pemerintah-pemerintah di banyak dari negeri-negeri muslimin. Yatabannawna siyasatin la tattafiqu ma'as siyasati syar'iyyah. Mereka membangun politik-politik yang tidak sesuai dengan politik syariat. Ma'al asafi syadid, dengan penyesalan yang amat keras. Lakin nana nastati'u an nuhaqqiqa bi'idnillahi ta'ala hadainil amrainil azimain. Tetapi kita mampu untuk merealisasikan dengan seizin Allah Ta'ala dua perkara yang agung ini. Alladaini dzakartuhuma anifa, yang telah saya sebutkan kedua-duanya baru saja. Wahuma at-tasfiyatu wa tarbiyah, yaitu tasfiyah, pembersihan akidah dan sebagainya. Tarbiyah, yaitu pendidikan, pengisian dengan isi yang baik, yang benar. Wahinama yaqumu du'atul muslimuna bihadzal wajibil muhimmi jiddah, dan tatkala para dai muslimin telah melaksanakan kewajiban yang penting sekali ini, yang sangat penting ini, fi baladin la yatabanna siyasatan la tattafi'u ma'as siyasati syar'iyyah, di suatu negeri yang tidak membangun politik, yang politik tidak sesuai dengan syariat, dengan politik syariat. Wa yajtami'una ala hadzal asas, dan mereka semua para pemimpin dan masyarakat bersepakat di atas prinsip yang benar ini. Fa ana a'taqidu yauma idzin annahu sayasduqu alaihim qaulullahi azza wajal. Maka saya meyakini pada hari itu dia akan, yaitu bahwasanya akan sesuailah mereka dengan firman Allah azza wajal, wa yauma idzi yafrahul mu'minuna binasrillah. Dan pada hari itu kaum mukminin bergembira dengan pertolongan Allah. Iya, kalau kita memenuhi seruan Allah, Allah akan menolong kita. Ya ayyuhalladzina amanu ing tangsurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mau menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan mengukuhkan kaki-kaki kalian, kedudukan kalian. Bagaimana menolong agama Allah sementara tauhidullah saja disia-siakan, Allah masih dipersekutukan? Bagaimana menolong agama Allah sementara Rasulnya masih didurhakai, bid'ah-bid'ah saja masih dilaksanakan, sunnah banyak dibelakangkan dan diremehkan? Na'udzubillah. Baik. Al-wajibu ala kulli muslim ayyutabbiqa hukmallahi fi syu'uni hayatihi kulliha fima yastati'uh. Yang wajib atas setiap muslim adalah menerapkan hukum Allah di seluruh keadaan hidupnya semuanya, di dalam perkara yang dia mampu. Baik, Allah tidak membebani kita membuat suatu negara atau mendirikan suatu pemerintahan atau apa. Allah mewajibkan kepada kita tauhid, sunnah, dan ketaatan semampunya. Baik, kata beliau, idzan wajibu kulli muslimin ayya'mala ma bistita'atih. Jika demikian, kewajiban setiap muslim adalah mengamalkan apa yang dia mampu.
Wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya, sesuai kemampuan dia. Walaisa hunaka talazumun baina iqamati tauhidis shahihi wal ibadatis shahihah. Dan tidak ada di sana yaitu kewajiban yang saling mengikat antara ditegakkannya tauhid yang benar dan ibadah yang benar, wa baina iqamati daulatil islamiyah, dan ditegakkannya pemerintahan Islamiyah. Tayyib, kita wajib untuk melaksanakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tidak dibebani Allah untuk berjuang, memberontak, mendirikan suatu negara. Pemerintahan itu adalah karunia dari Allah. Kalau kita sudah menempuh jalannya, nanti Allah akan membimbing dan mempermudah menuju ke jalan pemerintahan Islam. Tayyib. Fil biladillati la tahkumu bima anzalallah. Di negeri-negeri yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Li'anna awwala ma yuhkamu bima anzalallahu fihi huwa iqamatut tauhid. Karena yang pertama kali wajib untuk ditegakkan hukum di dalam perkara yang Allah turunkan, di situ adalah menegakkan tauhid. Jangan muluk-muluk hukum potong tangan, hukum cambuk, hukum rajam, atau hukum apa yang seperti itu, sementara tauhidullah masih kalian sia-siakan. Padahal itulah seruan para nabi dan rasul yang pertama kali dan yang mendominasi. Wa hunaka bila syakin umurun khassun waqa'at fi ba'dil usur. Di sana tiada keraguan ada perkara-perkara khusus yang terjadi di sebagian masa. Wahya antakunal uzlatu khairan minal mukhalatah, yaitu menyendiri itu lebih baik daripada bercampur baur. Fayatazilul muslimu fi syi'bin minasyi'ab wa ya'budu rabbah, yaitu si muslim menyendiri di salah satu dari celah-celah gunung dan dia menyembah Rabbnya. Wa yakufu min syarrin nasi ilaih, menahan keburukan manusia kepadanya. Wa syarrihi ilaihim, menahan keburukan dia kepada mereka. Hadal amru qad ja'at fihi ahaditsu katsiratun jiddah. Perkara tentang ini uzlah telah datang padanya, yaitu telah datang di dalamnya hadis-hadis yang banyak sekali. Wa in kanal aslu kama ja'a fi hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, walaupun pada asalnya yang berlaku adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nabi bersabda, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adzahum. Orang mukmin yang bercampur dengan umat manusia dan bersabar terhadap gangguan mereka, khairun minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adzahum. Lebih baik daripada mukmin yang tidak bercampur baur dengan manusia dan tidak bersabar terhadap gangguan mereka. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah. Intinya hadisnya sahih memang. Fadaulatul muslimah bila syakin wasilatun liiqamati hukmillahi fil ard. Maka pemerintahan Islam tanpa keraguan memang sarana, memang jalan untuk menegakkan hukum Allah di bumi. Tapi apa? Walaisat ghayatan bihaddi dzatiha. Namun dia bukan tujuan perjuangan secara zatnya. Tujuan perjuangan adalah untuk menegakkan tauhidullah, yang dengan itulah kalimatullahi hiyal ulya. Baik. Adapun kalau sekedar membuat negara, mengaku sebagai negara Islam, tapi ujung-ujungnya tauhid diinjak-injak, ajaran Quran diinjak-injak, untuk apa? Yang mana orang Ikhwanul Muslimin memuji-muji pemerintahan yang ditegakkan oleh pemberontak Khomeini itu. Dulu memberontak terhadap Reza Pahlavi, dipuji-puji oleh Sayyid Qutb dan lain-lain dari kalangan Ikhwanul Muslimin sebagai pemberontakan Islamiyah dan daulahnya daulah Islamiyah. Islamiyah apa? Sementara tauhid diinjak-injak, kesyirikan ditegakkan. Sementara yang membunuh Umar ibn Khattab dianggap sebagai pahlawan Islam. Islam apanya berarti? Negara Islam apa itu Iran? Apakah itu yang kalian inginkan, wahai Ikhwanul Muslimin? Tayyib. Wa min ajaibi ba'dhi du'ah, termasuk dari yang mengherankan dari sebagian dai, annahum yahtammuna bima la yastati'unal qiyama bihi minal umur. Mereka memusatkan perhatian, yaitu mereka mementingkan perkara yang tidak mereka mampu untuk mereka laksanakan dari beberapa urusan. Wa yad'una, tayyib, dohirnya adalah wa yad'una, sebagaimana dalam cetakan yang lain, dalnya tidak ditasdid. Wada'a yada'u, yaitu meninggalkan. Wa yada'una ma huwa wajibun alaihim wa maisur. Mereka meninggalkan perkara yang wajib terhadap mereka dan
perkaranya dimudahkan, perkaranya mudah, yaitu tauhidullah, masing-masing menghilangkan tangkal-tangkal, menghilangkan jimat-jimat, kalau dalam bahasa Indonesia itu, menghilangkan apa itu, ake-ake, cincin-cincin yang bertuah, menghilangkan tidak lagi mau pergi ke dukun-dukun, itu mudah. Bukan malah mendirikan pemerintahan bertabrakan dengan pemerintahan yang ada. Wadzalika bimujahadati anfusihim. Caranya adalah dengan memerangi diri mereka sendiri. Kama qala dzalika da'iyatul muslim, sebagaimana dikatakan oleh seorang dai muslim, alladzi ausa atba'ahu biqaulih, yang mewasiatkan para pengikutnya dengan perkataannya, aqimu daulatal islami fi nufusikum. Tegakkan pemerintahan Islam di dalam jiwa-jiwa kalian. Takum lakum fi ardikum. Pemerintahan Islam akan tegak untuk kalian di negeri kalian. Ini ucapan Hasan al-Banna, yang mana itu ucapan sekitar apa? Ucapan manis tapi prakteknya kosong. Dia sendiri sufi hasofi, banyak kesyirikan dan banyak kebid'ahan, banyak akidah sesat terkait dengan kehadiran Nabi pada waktu Maulid dan sebagainya. Adapun dari sisi pemerintahan, masalah politik, dia termasuk dari kalangan Khawarij, dan dia mengkafirkan orang yang tidak memenuhi prinsip-prinsip yang dia sebutkan di dalam risalah dia. Jadi ini ucapan manis tetapi hakikatnya menghantam dirinya sendiri dan menghantam para pengikutnya. Wa ma'adzalika fanahnu najidu katsiran min atba'ihi yukhalifuna dzalik. Bersamaan dengan itu kami dapati kebanyakan dari para pengikutnya menyelisihi itu. Iya, susah payah untuk menegakkan negara Islam, menegakkan hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari saja di rumahnya penuh dengan kebatilan-kebatilan, dia diam saja. Negara Islam apa? Mengurus rumah saja tak mampu. Ja'ilina julla da'watihim ila ifradillahi azza wa jalla fil hukum. Mereka menjadikan mayoritas dari dakwah mereka adalah pada mentauhidkan Allah azza wa jalla dalam masalah hukum. Itu pun kalau kenyataannya seperti itu. Prakteknya hukum Allah sehari-hari pun mereka langgar, padahal mereka mampu untuk melaksanakannya. Wa yu'abbiruna an dzalika bil ibaratil ma'rufah. Mereka mengungkapkan perkara tadi dengan ungkapan yang telah dikenal, al-hakimiyah lillah. Al-hakimiyah lillah, betul, hakimiyah lillah, tapi prakteknya kosong untuk orang-orang ikhwanul muslimin dan yang sepanjang mereka itu. Wala syakka annal hukma lillahi wahdahu wala syarikalah fi dzalika wala fi ghairihi. Tiada keraguan bahwasanya hukum memang milik Allah semata dan tiada sekutu untuknya dalam masalah itu dan dalam perkara yang lain. Walakinnahum minhum may yuqallidu madhhaban minal madzahibil arba'atil yaum. Tetapi mereka sendiri, sebagian dari mereka ada yang mengekor pada salah satu dari madhab yang 4 pada masa sekarang, tidak menegakkan hukum Quran, tidak menegakkan hukum sunnah, tapi malah mengekor kepada orang yang tidak maksum, yang terkadang keliru dalam salah satu pendapat. Dia sengaja memilih pendapat imam yang lemah dalam suatu masalah, tidak lagi ikut hukum Allah. Masalah janggut, cari yang mudah. Masalah jenggot itu ada imam yang mengatakan boleh potong. Katanya menegakkan hukum Allah dalilnya jelas. Ternyata mereka memalingkannya dengan ijtihad sebagian sahabat yang keliru dan seterusnya. Lalu apa menegakkan hukum Allah yang kalian ucapkan itu? Summa yaqulu indama ta'tihi sunnatus sharihatus shahihah. Kemudian tatkala dia didatangi oleh sunnah yang jelas dan shahihah, dia berkata, hadza khilafu madhabi. Ini menyelisihi madhab saya. Nah, sekarang engkau itu ikut Allah dan Rasulnya ataukah ikut orang yang tidak maksum? Engkau itu mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ataukah yang engkau anggap sebagai Rasul adalah imam madhab? Memang ini adalah kontradiksi yang aneh. Fa'ainal hukmu bima anzalallahu fi tiba'is sunnah. Maka di mana perkataanmu sendiri untuk apa? Menegakkan hukum dengan apa yang Allah turunkan di dalam masalah mengikuti sunnah. Prakteknya sunnah yang jelas kalian belakangi. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.